15. 1 Korintus pasal 15, dibaca ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan baca firman Tuhan. Mari kita arahkan seluruh perhatian kita pada firman Tuhan pada saat ini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah ini ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Itulah bagian firman Tuhan buat kita sekalian pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Kita selalu memelihara dalam kehidupan setiap hari. Keluarga yang saya kasih Tuhan, Bapak terkasih, Bapak Agustinis, kita bersyukur bahwa Bapak tetap eksis dalam kehidupan ini, ya, tetap ada sukacita, ada kegembiraan, pasti ada kebahagiaan. Saya kenal baik dengan Bapak kekasih, ya, saya tidak perlu cerita. Bapak pasti ingat bagaimana dalam kehidupan beliau berjuang dalam kehidupan baik di tengah-tengah gereja, ya, sampai ya masa tua ini tetap bagaimana memotivasi dalam kehidupan pelayanan yang ada di gereja kita. Lalu sempat jadi BPP, ya itu secara sinodal itu. Kemudian ya dalam usia yang sudah senja ini terus memberikan motivasi dalam kehidupan berjemaat kita. Guru sekolah minggu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apalagi yang ber-happy birthday, ya, yang tentu selalu ceria, tetap ceria ini, Encik Amelia Piris, ya, bersama juga dengan ponakan Yosua Iris. Kalau tahun emas 50 itu, kalau tadi bilang artinya beremas-emas di dunia, ya. Tuhan akan terus memberikan kekuatan, pasti sehat, ceria selalu dari dahulu
sampai selama-lamanya. Keceriaan selalu ada. Ada amin, mesti amin? Iya, seperti itu. Ya, kita bersuka cita juga, yang pasti dasar kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya, apalagi sebagai guru-guru sekolah minggu, harus selalu tetap punya keyakinan yang kokoh, yang teguh dalam iman. Iman kita kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena yang kita ajarkan kepada anak-anak bukan cerita dongeng, bukan, tapi cerita fakta. Fakta yang menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu terjadi. Sehingga kalau kita lihat di sini Rasul Paulus, dia memberikan pembelaan dengan dia mau menyodorkan ada bukti-bukti yang dapat dicek and recheck. Ketika ada keabsahan yang ada itu, pertama, guru sekolah minggu bisa perhatikan di situ supaya lebih kuat, lebih semangat dalam menyajikan materi-materi, cerita-cerita tentang bagaimana siapa tokoh yang kita imani itu, Yesus Kristus, tokoh terbesar. Pertama, kematian dan kebangkitan Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Ya itu, guru sekolah minggu pasti itu selalu katakan itu. Maka apabila orang mempertanyakan hal itu, silahkan. Ya, siapa yang mempertanyakan? Baca itu kitab suci. Kitab suci yang mana? Jangan kitab suci yang lain. Kitab suci mana? Alkitab. Bukan nanti kitab yang lain, yang ada. Yang Bakti bilang ada Injil Barnabas. Bukan itu. Ada Injil Thomas. Bukan itu. Tetapi Injil yang ada di dalamnya dalam Alkitab yang disebut dengan, coba Cici sebutkan. Nah itu yang wajib hukumnya selalu disampaikan. Nah itu juga yang saya sampaikan selalu dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, bukan yang lain. Karena yang lain itu nanti menyusul kemudian, bukan yang orisinil itu yang apa istilahnya itu sudah dipalsukan seperti itu. Yang aslinya adalah ini, tapi orang biasa karena tidak tahu dia bilang yang palsu itu, dia bilang asli, yang asli jadi palsu. Tidak seperti itu. Harus kita lihat yang orisinil itu yang ada dalam kesaksian Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat bahwa sesungguhnya ada banyak saksi, yakni siapa semua, kalau di guru sekolah minggu ingat, siapa semua saksi yang ada pada saat kebangkitan Yesus Kristus. Ya lancar, masih ragu, tapi sudah lancar itu sedikit. Jadi kita lihat kalau dari perikop ini jelas dikatakan ada Kefas, siapa lagi? Ada 12 murid dan termasuk Paulus. Ada 500 orang yang apa? Ini kalau kita membaca perikop ini dengan penuh perhatian, dengan fokus, konsentrasi, kita jumpai di sini. Yang ketiga, Rasul Paulus sendiri dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, ya. Kalau dikatakan di situ Rasul Paulus dia mengingatkan bahwa Injil yang dia beritakan itulah yang telah apa? Menyelamatkan. Ya, menyelamatkan setiap orang karena dia sendiri sudah mengalami bagaimana perjumpaannya dengan Kristus itu sudah merubah hidupnya, yaitu dari apa? Dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang membawa berita sukacita, Injil, Evangelion Kristus dengan gagah berani. Nah itu. Jadi cincin yang ada harus seperti itu, harus dengan bagaimana keberanian cincin yang ada itu bersaksi tentang Yesus Kristus, tokoh terbesar itu sebagai penyelamat dalam kehidupan kita, membawa dampak yang luar biasa bagaimana dalam kehidupan kita mau beriman kepadanya. Dia
Dia mengantar kita menuju pada kemenangan. Kita hidup dalam kemenangan menuju pada kehidupan yang kekal. Sehingga kalau dikatakan di sini, dahulunya seorang Saulus yang apa dulunya? Arogan. Nah itu. Makanya kalau kita yang sudah menjadi orang percaya, jangan lagi arogan. Makanya Saulus yang dulunya arogan dan egois, tetapi akhirnya dia ubahkan karena dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit, mengubah Saulus yang dalam tanda kutip saya katakan dia mati dalam arogansi dan egoisme itu menjadi Paulus yang apa? Rendah hati itu, dan dia selalu siap melayani. Ini contoh yang harus kita lihat tadi bagian firman Tuhan. Kalau saya lihat ini mah Cici yang ada, apalagi Cici Amelia. Nah, itu kita kenal ini waktu masih fix formula ampa-ampa, ya. Ya dia selalu di pemuda. Kalau naik motor lajunya luar biasa, apalagi dengan Hans biasa. Ya, kita rindu sebenarnya jumpa dengan trompet friend-friend yang apa itu, tapi belum sempat juga jumpa Hans, siapa lagi semua itu saja perlu sebut satu persatu. Nah itu dia sudah jadi orang baik di sana, tapi itulah. Iya, itu almarhum, kita sujumpa itu. Jadi semua yang ada itu menjadi sesuatu yang memotivasi terus kehidupan kita, ya tak? Bersama juga orang tua kita yang ada, supaya kita sebagai generasi yang ada, ya orang tua terus memberi motivasi dalam hidup ini, kita terus giat melaksanakan, menunaikan tugas tanggung jawab sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya. Nah, oleh karena itu dalam suasana sukacita syukur ini, tentu kita terus akan menjadi duta bagi Kristus, menjadi pembawa berita tentang Yesus Kristus adalah tokoh terbesar yang kita imani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itu kita tularkan, ya, bukan nanti mau muncul lagi apa COVID-19. Kalau COVID-19 itu mudah-mudahan landai dan sudah tidak ada lagi, amin. Ya, nah kita sekarang bagaimana mau menularkan iman yang kita miliki itu kepada anak-anak sekolah minggu, karena anak sekolah minggu ini adalah generasi penerus. Coba nanti kalau kita langsung pakai tongkat, ya ingat, oh ini mantan anak sekolah minggu dulu ya, waktu apa dia ingat, oh trompet encik dulu ini, so jadi oma. Nah itu jadi luar biasa, itu satu kesaksian dalam kehidupan pasti dari generasi ke generasi akan terjadi, agar ketika kita bersyukur di ulang tahun emas ini, ya, semua kita yang ada, tidak hanya Ci Amelia, tapi kita semua yang ada, apalagi ini generasi yang ada, ponakan, ya, cucu yang ada, Joshua Piris, mereka ini semuanya akan selalu membawa kabar baik, evangelion, berita sukacita dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat hari ulang tahun buat Ci Amelia, bersama juga selamat ulang tahun buat ponakan cucu Joshua Piris. Tuhan pasti memberikan umur panjang, sehat walafiat, kebahagiaan, sukses ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Katakan amin. Baik, mari kita bersama-sama